And the neon lights of a shattered city 砕けた街のネオンブルーの光の中でエコーソフト装填を戦いの反響が聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past. Di tengah malam yang teduh ditemani kehangatan api unggun, Bai Xiaoxi, murid mungil yang baru saja resmi bergabung, mengernyitkan hidungnya yang imut. Matanya yang bulat penuh tanya menatap Master Ye, yang keheranan dengan sang master. Master, apa tadi Anda bicara pada Xiaoxi? Tanyanya penuh kebingungan, tak mengetahui bahwa sang master tengah berkomunikasi dengan entitas misteriusnya. Bilah layar sistem yang hanya terlihat oleh sang bis berkaki dua tersebut. Menanggapi pertanyaan polos murid mungilnya, Master Ye memasang tingkah sok kerennya dengan gaya kocaknya seperti biasa. Ehem, dengarkan baik-baik Xiaoxi. Suaranya bergetar penuh dramatisasi sambil mengeluarkan cahaya berkilau dari ujung jarinya. Inilah kitab rahasia Grand Luo, pusaka yang akan membimbing jalan kultivasimu. Pelajari dengan tekun, latih dengan giat, dan jadilah murid yang membanggakan mastermu. Cahaya itu adalah esensi kitab kuno yang kini dapat dipahami oleh Xiaoxi. Sebelum Xiaoxi sempat memahami perkataan sang master, tubuh mungilnya tiba-tiba melayang membeku. Pada satu matanya hanya mampu terpejam karena silau, sementara mata satunya terpaku pada pancaran cahaya keemasan yang melesat dari jari Master Ye. Kilatan energi itu bergerak laksana naga emas, menyasar tepat ke arah kening Xiaoxi, yang kini tubuhnya melayang, seolah waktu sendiri membeku di hadapan kekuatan sang sovereign itu. Begitu cahaya masuk ke dalam keningnya, mata Xiaoxi melotot tak percaya. Wah! Apakah ini Grand Law Scripture? Tubuhnya bergetar. Tiba-tiba seluruh otak dan pandangan matanya dipenuhi dengan jurus-jurus sakti yang berkilauan dalam pikirannya. Ternyata, Master Ye yang kini sebagai guru Xiaoxi telah mengukir kitab legendaris yang diberikan oleh bilah layar sistem sebelumnya itu. Seluruh kitab tersebut akan langsung beradaptasi ke dalam jiwa murid mungilnya yaitu Xiaoxi. Tubuh Xiaoxi tiba-tiba bergetar hebat, memancarkan aura keemasan pekat bagai petir. Seluruh tubuhnya mengeluarkan energi murni saat ia berhasil mengasimilasi Grand Luo Scripture. Ini luar biasa, teriaknya takjub, merasakan aliran mana yang deras. Teknik Master Ye sungguh hebat, kultivasiku langsung meningkat pesat. Ujar Xiaoxi berterima kasih pada Master Ye dengan raut wajah gembira. Bahkan Xiaoxi pun sambil bersujud penuh hormat pada sang master yang telah mengubah nasibnya. Usai proses kultivasi tubuh Xiaoxi sempurna, Master Ye dengan ramah menyodorkan semangkuk sup hangat pada Xiaoxi. Makanlah ini, ujarnya sambil menuangkan kuah sup daging lezat yang menguap harum. Daging bakar dan sup ini akan menstabilkan energimu. Xiaoxi tersenyum lebar, tak lagi ragu menerima kasih sayang sang master. Terima kasih Master Ye, jawabnya riang. Tangan mungilnya erat memeluk mangkuk seperti harta karun. Dipenuhi rasa syukur pada Master Ye sebagai gurunya yang baik. Dengan mangkuk penuh sup dan wajah belepotan, Xiaoxi melahap habis semua suguhan Master Ye itu. Enak sekali Master, serunya riang, lidah kecilnya menjulur dengan ceria. Dalam hati, perasaan hangat menyebar. Master Ye sungguh baik. Suatu hari nanti, Xiaoxi pasti akan membalas semua kebaikan ini. Gumamnya sambil tangan mungilnya erat memeluk mangkuk, seperti berjanji pada diri sendiri akan setia pada sang master, sambil menikmati sisa kuah lezat yang masih mengepulkan aroma. Namun tiba-tiba, langit di alam suci Dewa Luo bergemuruh. Warna dunia di dalamnya berubah kelabu. Pepohonan memudar jadi hitam putih bagaikan lukisan tua. Retakan mengerikan muncul di atas langit seperti cermin raksasa yang mulai pecah berkeping-keping. Suasana hangat tiba-tiba berubah mencekam. Udara bergetar penuh energi mengerikan yang bahkan membuat Master Ye mengerutkan keningnya.
Tepat di atas kepala Junlin dan Xiaoxi, langit alam rahasia mulai berkilauan aneh. Retakan dimensi melebar, memecah langit menjadi serpihan kristal berkilau yang perlahan hancur semakin lebar. Master Ye menatap tak percaya. Realm ini runtuh, soraknya. Matanya menatap fokus memperhatikan setiap pecahan yang jatuh, menyadari itu semua bukan ilusi, di mana seluruh struktur dimensi Secret Realm benar-benar sedang hancur dan pecah berkeping-keping di depan matanya. Ketika retakan dahsyat mengguncang Secret Realm dan langit runtuh semakin luas, tiba-tiba, ding! Bilah layar sistem Master Ye muncul dengan aura darurat. Peringatan, Grand Luo Tree telah mencapai akhir siklusnya. Seluruh dimensi ini akan hancur. Master harus segera evakuasi. Seruan sistem itu penuh urgensi, memecah kebekuan Ye Junlin yang sempat terpaku menyaksikan kehancuran kosmik di depan matanya itu. Saat realm semakin runtuh, Master Ye berteriak panik, "Cepat keluar dari sini!" Namun alih-alih mengikuti, Xiaoxi justru menangis tersedu-sedu. "Tidak, Master! Xiaoxi merasa sedih sekali, Master!" Isaknya sambil menatap alam dan pohon suci Dewa Luo yang hancur di kejauhan. Seolah ada ikatan emosional yang tak terlihat menyatukan jiwa mungilnya dengan pohon kuno yang sekarat itu. Air matanya mengalir deras, memantulkan cahaya retakan dimensi yang semakin meluas. Menyadari hubungan Xiaoxi dengan realm yang runtuh kini terjalin, Master Ye segera meraih tubuh mungilnya. "Kita harus pergi," serunya sambil membuka portal kilat dengan satu tangan. Runtuhnya realm ini terkait tubuh immortal Grand Luomu. "Meskipun kau sedih, tapi kita harus segera pergi." Pesannya singkat namun tegas sambil memeluk erat Xiaoxi yang masih terisak, bersiap menerobos keluar dimensi yang semakin hancur, untuk segera kembali menuju sekte mereka dengan misteri yang harus dipecahkan. Tepat seperti yang dikhawatirkan Master Ye, seluruh Secret Realm mulai hancur berkeping-keping. Retakan dimensi menyebar seperti kaca yang pecah. Di detik terakhir sebelum kehancuran total di mana Junlin dan Xiaoxi berada, mereka pun segera menyelinap masuk ke dalam portal keunguan yang telah Junlin ciptakan. Usai mereka masuk ke dalam portal, seluruh alam di belakang mereka runtuh menjadi debu kosmik yang kelabu, serta meninggalkan kehampaan abadi. Di sisi lain, Secret Realm, Yunian, ketua sekte Xuantian, berteriak panik. "Semuanya, cepat evakuasi sekarang!" Tepat ketika retakan dimensi mulai menyebar. Namun Dezhu mengernyit. Realm ini benar-benar akan runtuh, sementara Qianse matanya panik mencari-cari. "Bagaimana dengan adik Ye? Haruskah kita menunggu?" Jelas suasana kacau balau. Setiap anggota sekte berusaha menyelamatkan diri, sambil mempertimbangkan nasib rekan mereka yang berada di sisi realm berbeda, apakah juga selamat. Tepat saat kekhawatiran Yunian, Dezhu dan Qianse memuncak. Pusaran portal ungu hitam besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Dan seketika itu, Ye Junlin melompat keluar dari pusaran itu sambil menggenggam erat Xiaoxi. "Tidak ada waktu, kita harus segera evakuasi," teriaknya. Yunian tersenyum lega melihat sang junior selamat, sementara Qianse dan Dezhu langsung sigap mengikuti perintah. Akhirnya seluruh sekte Xuantian bersatu bergegas pergi di tengah kehancuran dimensi yang semakin meluas. Di tengah kehancuran Secret Realm Luotian, justru kebahagiaan menyelimuti sekte Xuantian yang akhirnya berkumpul. Yunian tersenyum dan berkata, "Akhirnya kau datang adik Ye, tapi di mana muridmu Qianye?" Sementara itu, Dezhu dengan wajah polosnya bertanya kocak, "Wah, Master Puncak adik Ye, siapa tikus imut yang kau genggam itu?" Suasana mencekam tiba-tiba cair oleh tingkah Dezhu, membuat semua anggota sekte tersenyum meski dalam situasi genting. Disambut hangat seluruh anggota sekte, Ye Junlin menjawab, "Ini murid baruku, Bai Xiaoxi," serunya riang. Seketika seluruh anggota sekte gempar. "Apa? Murid? Lalu kemana Qianye?" Mereka semua keheranan. Bagaimana mungkin master sekelas Ye Junlin membawa tikus biasa sebagai murid? Bisik anggota lainnya. Sebelumnya Qianye cantik dan berbakat, tapi
Kenapa sekarang seekor tikus tanpa aura kultivasi muridnya? Wajah mereka dipenuhi kebingungan, sementara Ye Junlin hanya tersenyum misterius. Mendengar kekhawatiran para seniornya, Ye Junlin segera bergerak cepat dan menyampaikan, "Jangan khawatir, aku bisa merasakan Qianye sudah aman di luar realm ini," serunya sambil melesat menerobos retakan dimensi. "Ikuti aku, kita harus segera sampai ke alam Kunlun." Sorot matanya penuh keyakinan memandu jalan, membawa seluruh anggota sekte Xuantian dan koalisinya untuk keluar dari kehancuran Secret Realm yang semakin meluas. Dari langit kelabu alam Kunlun, tiba-tiba terbuka pusaran portal berkilau yang memancarkan cahaya keemasan. Pusaran itu muncul sebagai tanda bahwa seluruh Secret Realm yang telah diselesaikan sebagai siklus ujian sudah berakhir dan kini runtuh berkeping-keping. Bahkan portal itu menandakan hingga Luotian kini hancur menjadi debu kosmik yang terserap ke dalam pusaran cahaya tersebut. Kini pusaran cahaya itu semakin melebar, membentuk jembatan dimensi yang memisahkan antara alam Kunlun dengan Secret Realm. Dari dalam kilauan emas yang melingkar itu, kini kembali muncul Junlin, beserta anggota lainnya mulai tampak. Ye Junlin memimpin seluruh anggota sekte Xuantian keluar dari portal tersebut dengan selamat. Mereka muncul bagaikan sosok berkilau yang terlahir kembali dari dunia yang runtuh. Wajah mereka semua penuh kemenangan setelah menyelesaikan misi epik Secret Realm. Begitu melihat sosok Junlin dan sektenya muncul dari portal, Ouyang Feng dan ketiga anggota sektenya bersorak gembira. Bahkan seluruh anggota sekte lainnya yang selamat juga bersorak, "Hidup Heavenly Lord!" Teriak mereka penuh semangat. Ouyang Feng pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Meski penuh bahaya, kita berhasil dapatkan semua harta karun. Semua berkat Master Ye Junlin." Gumamnya penuh hormat kepada sang legenda baru, yang kini berdiri gagah di depan mereka. Di tengah sambutan hangat sekte Xuantian dan sekutu, Ye Junlin yang baru menjejakkan kaki di alam Kunlun menyadari tiba-tiba, "Master!" Suara lembut nan setia penuh hormat. Qianye, murid pertamanya yang berparas ayu, namun pria itu menundukkan kepala penuh hormat. Master Ye tersenyum hangat, sementara di tangannya Junlin menggenggam Xiaoxi, si tikus mungil yang mengernyitkan mulut. Matanya berbinar penuh keheranan menatap sosok cantik yang tiba-tiba menyapa tuannya itu. Namun, layaknya adegan sitkom paling kocak, Ye Junlin tiba-tiba melemparkan Xiaoxi ke arah Qianye. "Ini murid baruku, jaga baik-baik ya," perintahnya santai, seolah memberikan boneka mainan baru. Qianye yang terkejut langsung kebingungan. Matanya melotot ke tikus mungil di depannya, lalu ke masternya yang sudah berjalan pergi sambil bersiul. "Tapi master, ini tikus?" Protesnya setengah tak percaya, sementara Xiaoxi di hadapannya hanya bisa mengangguk-angguk polos dengan wajah imutnya. Belum reda kebahagiaan Xiaoxi menjadi murid Master Ye, nasib kocak kembali menimpa. Dirinya terjatuh, plok, ke tanah setelah dihempaskan masternya. Posisinya yang terkapar dengan wajah belepotan debu itu sukses membuat Qianye tersedu-sedu menahan tawa. "Jadi, ini junior baruku?" gumam Qianye sambil menatap Xiaoxi. Matanya berbinar antara geli dan heran melihat murid baru Master Ye, yang ternyata hanya seekor tikus mungil dengan ekor kusut. Mendapat perintah Master Ye, Qianye hanya bisa cemberut menghela napasnya dan membungkuk hormat. "Baik, Master," jawabnya pasrah, meski matanya masih menyiratkan kebingungan. Sementara itu, Xiaoxi yang baru sadar dari jatuhnya panik dengan kocak. Di mana ini?" Tubuh munggilnya berputar-putar seperti gasing. Matanya melotot tak percaya memandang alam Kunlun yang megah. Tempat yang sama sekali asing bagi si tikus kecil Xiaoxi dan linglung pada dunia masternya. Ketika pertemuan haru yang singkat usai, semua mata tertuju pada portal Secret Realm yang menyusut, memancarkan cahaya kemerahan mulai memudar. Ye Junlin dan Qianye menyaksikan dengan tenang, tapi tidak bagi Xiaoxi. Si tikus mungil itu tiba-tiba berseru lirih, "Itu rumah Xiaoxi." Matanya berkaca-kaca.
Bulu putihnya bergidik sekujur tubuh, menyaksikan dimensi asal kelahirannya perlahan mulai memudar. Xiaoxi berdiri terpaku, matanya sendu menatap pusaran portal yang mulai meredup, membawa pergi kenangan Secret Realm yang mulai menghilang. Angin dari celah dimensi berdesir pelan, menyapu kenangan yang mulai pudar. Di balik gemetar suaranya, terdengar ratapan. Rumah Xiaoxi. Tidak, rumah Xiaoxi sudah hilang. Seruan kecil dari tikus mungil itu menggema pilu saat dunia tempat kelahirannya akan lenyap seketika. Di tengah duka Xiaoxi, saat air matanya belum sempat kering, gemuruh mengejutkan mengguncang alam Kunlun. Angin menderu dahsyat dari portal yang nyaris padam, menerjang pepohonan dan mengguncang tanah. Langit bergemuruh, seolah sesuatu yang mengerikan bangkit dari balik celah dimensi. Seketika, haru berganti mengerikan. Entah pertanda awal bencana atau mukjizat, namun tiba-tiba, portal yang nyaris padam justru melebar. Bersinar merah lebih pekat bagai luka langit. Dari celah itu, tiba-tiba sosok tak dikenali dari Secret Realm menerobos keluar. Tubuh besar, mengerikan, dan membawa aura kehancuran. Sosok-sosok gelap itu merayap terbang bagaikan bayangan mimpi buruk dan memenuhi alam Kunlun. Dunia yang tenang kini berubah jadi medan ancaman tak terbayangkan. Dari balik portal, salah satu sosok bertanduk dengan rambut merah menyala melayang keluar portal dengan angkuh. Matanya liar menyapu alam Kunlun, dunia asing yang baru dikenalnya. Dengan suara menggelegar, ia mengaum, "Grah! Jadi ini dunia luar Secret Realm. Indah, tapi kenapa energi spiritualnya begitu lemah?" Suaranya menggema, mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin monster yang haus kekuatan. Tak hanya sosok tersebut, bahkan muncul sosok biru menyerupai Raja Ular. Tubuhnya menyala dingin bagai api es. Tatapannya menyapu manusia alam Kunlun dengan rendahnya. Dengan suara penuh kesombongan, ia mencibir, "Apa? Ini yang disebut bis berkaki dua. Manusia, lemah, sampah semua." Seruan angkuhnya mengguncang hati para anggota sekte Suantian, awal dari teror yang akan datang. Sementara itu, muncul sosok menyerupai Raja Buaya, matanya menyala tajam, dan giginya bagaikan pisau neraka. Aura gelap menyelimuti tubuhnya yang kekar. Dengan suara menggelegar, ia mengaum, "Grah, kita harus beradaptasi, rebut tanah ini, jadikan milik kita." Seruan itu menjadi aba-aba invasi, menggema ke seluruh pasukan monster, menandai awal penaklukan yang mengerikan. Dan sosok keempat pun muncul. Wanita menyeramkan bermata menyala haus nyawa, senyumnya nakal namun menyimpan kengerian. Ia melirik rekan-rekannya dengan gaya menggoda, tapi tiap kata mengandung ancaman. Dirinya lalu menatap manusia Kunlun. Ia pun terkekeh. Jangan buru-buru menghabisi mereka. Bukankah lebih baik dan menyenangkan jika mereka jadi budak kita? Tawanya menggema, jelas mengerikan bagai lonceng maut. Pusaran portal di langit Kunlun justru tiba-tiba semakin membesar dan memuntahkan ribuan monster mengerikan ke alam Kunlun. 4 raja kegelapan yang sebelumnya menghantui Secret Realm kini berdiri di barisan depan. Aura jahat mereka menyebar bagai kabut hitam. Kehadiran mereka langsung menciptakan tekanan dahsyat, membuat seluruh wilayah alam Kunlun gemetar di bawah bayang-bayang invasi yang semakin nyata. Melihat ratusan makhluk mengerikan bermunculan dari portal, anggota sekte Suantian diliputi kepanikan. Dezhu hanya terdiam, wajahnya pucat, berbisik, "Ancient Species!" Sementara Yunian gemetar hebat berseru, "Celaka! Mereka adalah Ancient Species dari Realm Depths." Ratusan di Nascent Soul Stage, puluhan di Body Integration. Kita dalam masalah besar. Suaranya menggema, penuh ketakutan. Melihat para monster itu, Yunian menatap semakin ngeri, lalu bergumam, "Ternyata benar. Kunlun Realm menyimpan banyak ras mengerikan tak terhitung." Seperti yang dikatakan ukiran batu prasasti, makhluk-makhluk ini diasingkan dari seberang kosmos. Sementara di kejauhan, terlihat sosok berjanggut naga biru Tosca berdiri gagah menyeramkan.
Prasasti mengukuhkan bahwa legenda kuno itu kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Sementara dua sosok berwarna ungu pekat dan merah menyala yang juga muncul, diketahui aura mereka begitu menakutkan. Yunian dengan suara berat memperingatkan sektenya, mereka juga adalah makhluk yang sama mengerikannya. Tercatat dalam sejarah bahwa mereka berkultivasi, diasingkan, dan bertahan hidup lebih dari berabad-abad, ujar Yunian berkata penuh rasa kepanikan dan menambah ketakutan yang menggigit seluruh alam Kunlun saat itu. Menatap makhluk-makhluk mengerikan di depannya, tubuh Yunian gemetar hebat, bahkan bulu kuduknya meremang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mereka semua adalah makhluk buas yang pernah bersama-sama membumi hanguskan 5 sekte teratas wilayah timur dahulu kala," ujar Yunian, tatapannya terpaku, wajahnya pucat. Ketakutan jelas menguasai dirinya saat ancaman besar itu kini berdiri di hadapan mereka. Mendengar penjelasan Yunian, Dezu pun semakin panik dan berteriak pucat, "Apa? Bisakah kita melawan? Atau negosiasi saja?" ujar Dezu dengan tingkah kocaknya. Namun Yunian menggertakkan gigi dan berkeringat dingin, menjawab gemetar, "Mustahil, mereka itu monster barbar. Kita menghancurkan secret realm mereka, maka mereka pasti menyerbu dan menghancurkan seluruh Westland. Kita akan hancur," ujar Yunian putus asa. Seluruh anggota sekte Suantian gemetar panik, meneriakkan kegelisahan. "Ketua, apa kita hanya bisa pasrah? Apa yang harus kita lakukan?" Desakan penuh ketakutan itu menggema bertanya kepada Yunian. Sementara di belakang mereka, Ouyang Feng tampak syok. Wajahnya pucat ketakutan. Penjelasan Yunian tentang prasasti kuno dan kenyataan mengerikan di depan mata membuatnya nyaris kehilangan kendali. Namun, entah kerasukan jin mana, tiba-tiba di tengah ketakutan yang mencekam, Ouyang Feng melangkah maju dan berteriak. Dengan satu hentakan lengannya yang gagah, ia mencoba mengusir keputusasaan seluruh sekte. Demi memecah kebuntuan, ia mengangkat tangannya tinggi dan berteriak sekuat tenaga. Suaranya menggema di antara gemuruh ketakutan, membangkitkan secercah harapan di tengah kegelapan yang melanda alam Kunlun. Ternyata, uluran tangan penuh semangat dari Ouyang Feng menjadi tanda kebangkitan harapan. Dengan percaya diri membara, ia berteriak lantang, "Jangan takut, kita harus melawan, karena kita memiliki Heavenly Lord Ye," ujarnya dengan suara membelah kecemasan dan membakar semangat seluruh anggota sekte yang sempat diliputi ketakutan serta keputusasaan saat itu. Mendengar seruan Ouyang Feng, seluruh anggota sekte koalisi Suantian merasa lega. Dengan semangat baru, mereka meneriakkan serempak, "Benar, dengan adanya Master Ye, kita tidak perlu merasa takut." Suara itu menggema kuat, menyalakan kembali api keberanian di tengah kegelapan yang mengancam alam Kunlun. Sementara saat Master Ye dan murid-muridnya menatap tajam para monster, kata-kata Ouyang Feng justru terdengar dengan cepat. Seluruh anggota sekte koalisi di belakangnya merasa lebih tenang dan bersorak, "Benar, monster itu bukan tandingan Master Ye. Iya, Heavenly Lord Master Ye pasti menang." Seruan itu menggema. Yang dikatakan Ouyang Feng tentu membangkitkan harapan di tengah ketegangan anggota sekte. Di tengah sorakan yang meledak seperti arus listrik, Qianye tetap tenang di belakang Master Ye Junlin. Namun dalam hatinya ia bergumam, kebetulan sekali. Dengan monster sebanyak itu, bisakah Master bodohku ini menghabisi semuanya? Penuh rasa penasaran, Qianye menatap tajam, menunggu langkah luar biasa dari masternya tersebut. Di tengah kebimbangan tersebut, tiba-tiba layar status Ye Junlin muncul dan berbunyi. Ding! Misi baru. Rekrut 100.000 penduduk asli Luotian ke sekte Profound Heaven. Maka host akan dapat hadiah sesuai keinginan. Sistem itu membuat Ye Junlin kebingungan, bertingkah panik. "Hei sistem, apa kau bercanda? Mengalahkan mereka saja sulit. Sekarang kau mau aku merekrut mereka?" Wajahnya berubah kocak, campuran putus asa dan tak percaya. Mendapati sistem memberinya quest yang sulit, layar sistem kembali muncul. Ding!
Master Ye yang gagah harus menyelesaikan quest ini. Tapi sebagai host, cari tahu caramu sendiri ya, ujar sistem. Junlin hanya terdiam. Otaknya seolah membeku, wajahnya kocak tak percaya. Seakan berkata, bagaimana aku bisa memikirkan ini di tengah kekacauan? Dengan zirah berwujud Pegasus dan diiringi monster-monster mengerikan, kembali muncul sosok berbeda yang menghampiri Ye Junlin sambil berteriak, "Hei manusia, apa kau Heavenly Lord Ye yang ditakuti para monster? Benarkah kau yang terkuat di antara mereka semua?" Suaranya mengguncang daratan, penuh aura kilat dan kekuatan yang mengerikan, bahkan sangat mengintimidasi di hadapan Ye Junlin. Mendengar gertakan makhluk di depannya, Ye Junlin kembali menjadi tokoh komedi. Dengan wajah culun dan tingkah seperti aktris ludruk, ia menjawab santai, "Ya, itu aku." Namun, di dalam hatinya ia bergumam, "Sial, banyak sekali monsternya. Apakah sekte Profound Heaven cocok dengan mereka semua?" Kebingungannya tampak jelas meski tingkahnya tetap kocak. Dalam diam, Ye Junlin kembali bergumam dalam hati sambil menatap para monster. Mereka semua terlihat aneh. Pikiran kocaknya tentang keanehan monster-monster itu belum selesai. Tiba-tiba sosok merah bertaring dan bertanduk runcing berteriak, "Siapa peduli dengan manusia itu? Dia sendirian. Ayo serang sekarang." Sang pemimpin monster meremehkan provokasi rekannya dan berambisi untuk menghabisi Ye Junlin saat itu juga. Mendengar seruan sang leader, ketiga sosok monster yang sebelumnya bersama tampak semakin berambisi dan melesat dengan mengerikan. Benar, bahkan jika Ye Junlin sudah di tahap body integration, mana mungkin manusia krempeng itu bisa mengalahkan kita? Ujar salah satu monster dengan kegenitannya. Rekannya pun begitu ambisius dan berteriak, "Ayo serang bersama." Keempat sosok mengerikan itu menyerbu dengan kekuatan penuh untuk mengalahkan Ye Junlin. Terprovokasi oleh ambisi, seluruh makhluk mengerikan itu menyerang dengan brutal dan melesatkan serangan ke arah Ye Junlin. Namun, dengan santai, Ye Junlin membentangkan tangan dan mengeluarkan aura berkilau yang kuat. Menutupi tubuhnya dengan perisai, ia berkata tenang, "Aku hanya pandai bertarung, tapi untuk merekrut mereka, sepertinya itu mustahil," ujar Ye Junlin kembali berkata pada sistemnya. Di belakang Master Ye yang dikepung para monster, Xiaoxi, murid baru dan tikus sakti Gran Luo, merasa iba dengan masternya. Dengan wajah panik dan penuh semangat untuk menjadi murid yang berbakti, Xiaoxi berteriak, "Master Ye sudah banyak membantu Xiaoxi, memberi jurus rahasia dan daging yang lezat. Xiaoxi tidak akan membiarkan Master Ye bertarung sendirian," ujar Xiaoxi dengan harapan besar, ingin menjadi murid berbakti bagi masternya. Melihat kejadian mengerikan itu, Qianye tampak panik, namun pandangannya teralihkan kepada Xiaoxi. Dengan lantang, Qianye berteriak, "Hei tikus munggil, apa yang kau lakukan?" Namun, Xiaoxi sudah berlari cepat menuju Master Ye sambil berteriak, "Master Ye, tunggu, Xiaoxi pasti datang untuk membantu," ujar Xiaoxi dengan penuh harapan, bergegas menuju sang master dengan menggebu-gebu. Di tengah kilauan perisai yang melindungi tubuhnya, Junlin terkejut melihat kehadiran tak terduga di hadapannya. Keheranan melanda dirinya, membuatnya penuh pertanyaan dan kepanikan, namun tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, hanya bisa diam menatap situasi yang membingungkannya. Dengan kecepatan luar biasa, ternyata Xiaoxi muncul dari belakang dan melompat cepat, dengan tubuh mungilnya menerjang ke arah monster-monster mengerikan di depan perisai Master Ye. Sambil berteriak, Xiaoxi menatap mereka dengan penuh keberanian, membuat Ye Junlin terkejut dan berkata, "Xiaoxi, kau?" Terkejut ketika Master Ye menyaksikan murid keduanya yang tak gentar menghadapi monster mengerikan dengan tubuh mungilnya. Dengan berani, Xiaoxi pun menghadapi seluruh monster mengerikan di depannya. Namun tiba-tiba, mata Xiaoxi memancarkan ukiran berbentuk situs bercahaya yang langka. Tanpa sedikit pun mengedipkan matanya yang tegas dan mengerikan, ia terus menatap para monster yang menjadi lawan bagi Master Ye. Dirinya tampak membangkitkan kekuatan mengerikan dari tubuhnya.
Setelah ukiran di matanya semakin pekat, tubuh Xiaoxi yang melayang dalam perisai Ye Junlin tiba-tiba mengeluarkan aura berkilau yang epik. Bola mata mungilnya bersinar menyilaukan, dengan satu titik berkilau di keningnya. Tubuhnya yang mungil berubah menjadi lebih mengerikan, dan diselimuti aura yang meluap dahsyat, bahkan menambah kekuatannya dengan kilatan cahaya dari sekujur tubuhnya. Dihadapkan pada kengerian yang terjadi, perubahan mengejutkan Xiaoxi membuat seluruh anggota sekte terheran-heran. Si tikus mungil, murid kedua Master Ye, kini berubah dengan aura begitu dahsyat. Qianye, dengan wajah penuh keringat dan mata membelalak, hanya bisa berteriak penuh keterkejutan. "Bah, bagaimana bisa tikus kecil itu?" ujarnya panik melihat junior seperguruannya memiliki aura mengerikan. Sementara itu, perubahan mengejutkan pada murid kedua adik Ye membuat sekte Xuantian pimpinan Yunian panik. Dengan tubuh gemetar, Yunian berkata, "Tidak mungkin! Aura ini membuatku ingin berlutut." Dezu di sampingnya pun syok berat, menatap Xiaoxi dan berkata, "Itu ternyata murid kedua junior Ye terlalu hebat. Ini luar biasa dan tidak bisa diremehkan," ujar mereka berdua dan anggota sekte lainnya. Kejutan besar tak hanya mengguncang sekte Xuantian, tapi juga membuat seluruh monster mengerikan Luotian panik tiba-tiba. Aura maha dahsyat dari sosok tikus mungil itu membuat mereka gemetar dan berkeringat dingin. "Tidak mungkin, ini aura Grand Luo yang legendaris," teriak monster bertanduk. Si monster cantik pun panik. "Apa? Tikus itu Grand Luo yang mengerikan," ujarnya bersama seluruh rekannya. Getaran dahsyat mengguncang seluruh alam Kunlun, membuat kedua lutut para monster bergetar hebat dan lemah tak berdaya. Tak sanggup melawan, lutut-lutut itu akhirnya terkulai lemah dan tertekuk. Tunduk tanpa daya di hadapan aura maha dahsyat dari sosok tikus mungil Grand Luo yang agung. Tepat di tengah sosok mungil Xiaoxi yang memancarkan aura menggelegar, seluruh monster yang menyerang Ye Junlin dan Xiaoxi menyerah. Para monster keras kepala itu tak lagi berani menentang. Mereka berlutut gemetar dan berkata, "Great Luo Tree yang agung, ampuni kami. Tolong bimbing kami," ujar seluruh monster bersujud hormat di hadapan Xiaoxi dan Ye Junlin, tak lagi berambisi menyerang. Melihat kejadian di luar dugaan dari Master Ye, Qianye sebagai murid pertama kembali bergumam. Ia mulai berspekulasi bahwa dirinya sedikit memahami rahasia masternya. Menatap Xiaoxi dan Ye Junlin, Qianye bergumam dalam hati, "Sudah kuduga, inilah rencana master bodohku. Dia memang selalu penuh kejutan." Gumam Qianye mengakui kehebatan Master Ye. Melihat kejutan mengerikan di hadapannya, Ye Junlin menatap serius ke arah murid keduanya, Xiaoxi. Dalam hatinya, ia bergumam, "Grand Luo, buah suci itu bukan sekadar buah. Itu adalah cara pohon Luo bereinkarnasi." Menatap Xiaoxi, Junlin lanjut bergumam, "Memang dengan memakannya, Xiaoxi akan mendapat Grand Luo Body Immortal. Tapi kini keinginan pohon itu mulai bangkit," ujarnya khawatir apakah Xiaoxi mampu mengendalikan kekuatannya. Mengetahui perubahan hebat tapi juga berbahaya pada murid mungilnya, Ye Junlin memasang wajah serius bercampur panik, terus menatap perubahan Xiaoxi. Ia berusaha memastikan keselamatan muridnya itu, lalu berteriak, "Xiaoxi, apa tubuhmu baik-baik saja?" "Jawab aku Xiaoxi," ujar Ye Junlin yang kini dipenuhi rasa khawatir dengan kondisi murid mungilnya yang berevolusi. Ternyata, sosok mungil yang sebelumnya tengah diremehkan seluruh anggota sekte Xuantian, kini telah berevolusi dan menunjukkan tanda-tanda dari auranya yang mengerikan. Sosok Xiaoxi, tikus mungil murid kedua Ye Junlin, kini bukan lagi makhluk biasa. Tubuhnya telah menyatu dengan kekuatan ilahi dari buah suci pohon Dewa Luo. Namun, dengan Ye Junlin yang panik menyadari kekuatan itu, bagaimana nasib Xiaoxi selanjutnya? Apa yang akan terjadi jika evolusi dan reinkarnasinya sempurna? Simak keseruan dan ketegangan epik dari manhwa Reinkarnasi
menjadi kakek tua. Ternyata kultivator seorang kaisar abadi. Chapter 20 first release bersama Clonime. Jangan sampai ketinggalan ya sob. Sebelum itu, Yui mengucapkan terima kasih kepada sobat Clonime yang selalu mendukung channel Clonime dengan menonton video dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung Yui and Clonime channel dengan secangkir kopi hangat, super chats, super thanks, atau super stickers. Dukungan kalian akan membantu Yui membuat cerita lebih panjang dan seru. Jangan lewatkan event menarik Clonime di masa depan, dan klik tombol join untuk menjadi bagian dari keluarga Clonime. Sampai jumpa lagi ya sobat Clonime. Change the future. Just know she will also soon enough. A man with an iron will. Keep all those that's a photo like that there. Between hope and despair. Terminator, come on at the sky there. Terminator in a broken world. Kimi no hikari wo sakashite. Searching for your light. Terminator, yami wo kirisaite. Terminator, slicing through the darkness. Fragments of memories rain down. Kimi to tomoni tatakai tsuzukeru. With you I'll keep fighting. Terminator,壊れた世界で Terminator in a broken world. 君の光を探して Searching for your light. Terminator 闇を切り裂いて Terminator slicing through the darkness. 終わりなき戦いへ To the never-ending battle. 待っている The future waits. 君と共に終わりなき旅へ With you to the endless journey.